Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan via Zoom bersama dengan Mas Akil Triadi, Research Analis dari PT Pandin Sekuritas Tbk. Baik, Mas Akil, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini akan kami sampaikan terlebih dahulu ya terkait dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan dari Pandin Sekuritas begitu ya, kepada pemirsa IDX Channel. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa saham yang direkomendasikan. Yang pertama ada Excel Axiata. Ini rekomendasinya buy on weakness, kemudian BIRD juga buy on weakness, dan selanjutnya ada Avia buy on weakness, kemudian ESA spekulatif buy. Oke, itu dia ada 4 saham yang direkomendasikan untuk perdagangan pada esok hari. Langsung saja kita akan ulas, Mas Akil. Kita coba bedah satu persatu. Excel Axiata ini menjadi salah satu juga rekomendasi yang Anda berikan pada saat kita membahas terkait dengan sektor-sektor ya, yang menarik dicermati dengan posisi wait and see yang Anda lihat begitu terkait dengan pergerakan pasar modal begitu di dalam negeri. Seperti apa sih pergerakan XL dan seberapa menariknya ini bisa menjadi bagian daripada koleksi atau buruan para investor pasar modal? Ya, kalau di Excel sendiri saat ini memang secara teknikal ya, ini memang sudah break dari posisi downtrend dalam jangka pendek. Mereka membuat dari awalan uptrend yang kami lihat, sehingga dengan penguatan yang cukup signifikan 6% hari ini, harusnya dicermati oleh para investor untuk lebih buy on weakness ya. Jadi tidak terburu-buru untuk coba melakukan pembelian di harga closing hari ini, karena peningkatan yang sudah signifikan biasanya ada potensi untuk terjadi profit taking terlebih dahulu. Namun kalau secara jangka menengahnya biasanya kita lihat secara tren ini adalah tren naik ya, atau tren uptrend, sehingga makanya untuk dari posisi Excel ini kita rekomendasikan dulu untuk buy on weakness di kisarannya 2080 sampai 2190. Jadi tunggu dulu koreksi besok atau di minggu depan ya, ketika Excel terkoreksi ke kisaran 2080 sampai 2190, itu bisa kita lakukan buy on weakness terlebih dahulu. Karena memang target terdekatnya dari Excel sendiri di 2380, berikutnya di 2560. Dan bahkan kalau kita tarik secara lebih jangka panjang ya, Excel sendiri berpotensi ke level 2700-an kalau nantinya posisi Excel mampu break ke atas 2560 Oke. sebagai level resisten kuat dari Excel. Dan stop loss-nya itu bisa dicermati 2040 untuk posisi Excel. Oke, di tengah pelemahan dari IHSG sendiri begitu, rekomendasinya pada saat perdagangan esok hari juga kan akan ada weekend begitu di sana. Apakah kita bisa beli-beli tipis saja begitu atau masih pelan-pelan saja buy on weakness begitu? Ya, jadi kita cermati dulu ya, untuk rekomendasi buy on weakness adalah ketika posisinya ini terjadi penurunan ya. Oke, Ketika penurunan masih wajar, itu bisa kita coba lakukan pembelian secara bertahap. Artinya baik. apa secara bertahap? Kita tidak langsung mengambil dari seluruh modal yang kita punya untuk masuk ke seluruh dana kita ke saham Excel misalnya. Oke. Nah, kita bisa coba bertahap dulu, misalkan berapa persen atau 5%, 2% dulu, itu bisa kita coba, karena nantinya selama dia tidak break dari bottom atau dari level supportnya, harusnya posisi dari Excel ini ada potensi rebound untuk kembali menguat, melanjutkan penguatannya ke level 2560. Jadi Baik. tunggu dulu, ketika ini bisa kita lakukan pembelian. Oke, berarti harus bersabar dulu ya. Di 2080 sampai dengan 2180 itu the best entry mungkin untuk Excel Axiata. Berikutnya ada Bird, juga Anda rekomendasikan buy on weakness. Ya, di Bird ini volumenya menarik ya, terjadi peningkatan cukup signifikan. Hari ini menguat 3,4%. Yes. Dan ini coba kita gunakan secara jangka pendek terlebih dahulu ya, karena posisinya saat ini sebenarnya berada di level demand area ya. Artinya memang mereka berada di daerah support terdekatnya mereka itu ada di level 1740. Jadi kalau 1740-nya ini break, ini harap diwaspadai, akan terjadi pembentukan lanjutan downtrend yang masih cukup dalam, nantinya bisa saja worst case itu ke level 1500-an. Tapi kami melihat dengan posisi Bird yang ada di daerah demand, ini harusnya terjadi pantulan atau rebound Ya. yang untuk kembali terjadi penguatan menuju area 1900 atau bahkan 1950 untuk Bird. Dan ini lebih kepada swing untuk weekly ya, ataupun juga secara bulanan
ini juga menarik untuk posisi Bluebird. Ya, kalau kita lihat memang chart dari pergerakan satu pekan terakhir kan memang sudah melandai begitu ya. Memang khawatir nanti ada sedikit mungkin aksi profit taking. Tapi kalau kita lihat untuk jangka 3 bulanan atau year to date ini sudah membentuk pola V shape begitu. Apakah reboundnya akan cukup kuat atau bagaimana untuk jangka menengah panjang? Ya, kalau untuk menengahnya sendiri ya, kita lihat dulu bahwa ketika dia break ke atas level 1950, apalagi Oke. mereka mampu ke atas level 2000, ini biasanya secara menengah, secara jangka panjang pun juga akan terjadi menarik ya untuk Hmm, posisi buat. Jadi apalagi kalau dia posisinya tuh break level 2000, itu ya. sangat menarik untuk dicermati oleh para investor. Baik, kalau yang sudah punya posisi? Ya, untuk yang punya posisi sebenarnya bisa dicermati dulu ya, di hold dulu. Oke. Untuk level 1740 selama tidak break, kita bisa hold. Tapi kalau nanti Ya, ya. 1740-nya break, lebih baik kita coba stop loss untuk mengurangi resiko yang lebih dalam. Jadi Hmm. 1740 menjadi level krusial sebenarnya. Ya, itu dia level support yang perlu dicermati 1740 ya untuk pergerakan dari Bird. Berikutnya Avia yang hari ini justru melemah 0,98% di 505. Ya, untuk Avia sendiri ya, ini cukup menarik karena memang secara kondisi eh, harga sahamnya sendiri ini sudah cenderung dalam gitu ya untuk penurunannya. Mereka masih berada di kisaran 480 sampai 500. Ini merupakan daerah entry yang cukup baik ya untuk dari Avia sendiri. Karena kalau kita lihat untuk di Avia ini ada potensi untuk terjadi rebound, untuk Oke. kembali terjadi penguatan menuju ke area 570 atau bahkan ke level 600. Selama nantinya dia tidak break ke bawah level 488 untuk Avia. Kita lihat secara kinerja pun sebenarnya cukup bagus ya, secara laporan keuangan 9 month kemarin ini masih bertumbuh untuk Avia. Namun kalau kita lihat nampaknya harga sahamnya belum diapresiasi ya oleh masyarakat sendiri. Kalau kita Oke. lihat ini menjadi penurunan yang cukup dalam. Kalau kita lihat secara historikal bahkan Avia sendiri sempat ke level 700 bahkan sempat ke level 1000 ya. Ya. Sehingga penurunannya hampir kisaran 50% ya, saat ini berada di level 500. Artinya Oke. cukup menarik, kinerja positif, secara teknikal juga sudah bottoming begitu ya. Oke. Jadi better untuk long investment atau short to medium? Ya, ini bisa kita gunakan sebagai long term ya. Kita bisa coba setahun atau setahun lebih juga cukup menarik untuk Avia. Oke. Apalagi kalau kita bicara sentimen gitu ya. Ketika memang secara emiten-emiten properti itu sudah diuntungkan ya dengan ada PP 0%, Oke. harusnya untuk penggunaan cat ya itu juga harusnya terjadi demand yang cukup baik untuk Hmm. Avia sendiri. Namun kalau kita lihat secara teknikal saja ini sebenarnya juga sudah bisa menarik oleh para investor. Baik, berikutnya setelah Excel Axiata, Bird, kemudian Avia, ada ESA yang Anda rekomendasikan yang hari ini minus 0,88%. Ya, untuk ESA kami rekomendasikan untuk spekulasi buy di 550 sampai 565 di closingnya hari ini. Jadi kenapa spekulasi buy? Karena belum ada pertanda yang memang confirm begitu ya. Apakah ini akan terjadi pola uptrend atau sebenarnya ini masih melanjutkan pola downtrendnya. Oke. Jadi cermati adalah level support ya dari ESA sendiri di level 500. Selama dia tidak balik lagi ke bawah level 500, ini ada potensi dari ESA akan kembali terjadi penguatan untuk menuju ke area 615 sampai 655 untuk Hmm. level resistennya. Jadi ini makanya kenapa spekulasi buy. Apalagi kalau nantinya posisi ESA ini mampu break ke atas 600. Ini Oke. sudah confirm bahwa posisinya akan bergerak uptrend. Baik, itu dia beberapa saya direkomendasikan dari Pandin Sekuritas. Ada Excel, Bird, kemudian Avia, dan juga ESA. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Dan kami akan jeda dulu sebentar karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Akil. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan pemirsa, saatnya kita akan membahas dan mengulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp interaktif kami. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Anggiat, selamat sore, menanyakan ACES ini, Mas Akil. Sekarang kita lihat naiknya kencang, 5,19% di 810 begitu. Lantas, support resisten yang perlu dicermati di level berapa saja? Ya, untuk support terdekat ya, untuk ACES ini di level 705. Jadi 705 cermati dulu. Namun sebenarnya support kuat itu ada di MA 200 ya dia ya.
EMA 200 itu ada di level 690. Jadi 690 merupakan support krusial ketika dia tidak break, maka ini adalah pola lanjutan uptrend mereka ya selama 1 tahun terakhir. Kita lihat selama 1 tahun terakhir ini posisi ACES ini adalah bergeraknya uptrend. Dan kalau bisa kita cermati lebih dalam gitu ya, di tanggal 13 Desember ya untuk candle-nya, ini memantul begitu di daerah level MA 200. Artinya memang biasanya kecenderungan ketika suatu saham sudah mampu memantul di MA 200, biasanya ini adalah lanjutan uptrend mereka ya. Dan kami lihat untuk posisi level resistnya ada di level 870 sampai nantinya di level 950 untuk ACES. Jadi cermati dulu bahwa dengan penguatan hari ini yang cukup signifikan, kita bisa lakukan buy on weeknya sebenarnya itu di daerah 730 sampai level 770 untuk buy on weakness-nya. Cuman kalau yang sudah punya lebih baik di hold dulu. Selama dia tidak break ke bawah level 680, harusnya masih bisa tetap berada di posisi uptrend. Baik, ditanyakan memang untuk jangka pendek, jadi potensinya ke 870 sampai dengan 950 dulu begitu ya? Betul. Kalau sudah punya posisi ya di hold dulu, jangan sampai tembus di 690, itu yang perlu dilihat dari pergerakan dari S Hardware Indonesia. Berikutnya ditanyakan oleh Bapak Doni di Lampung, selamat sore, menanyakan MNCN. Sudah punya posisi di 417, tapi kita lihat hari ini kan melemah 0,53% di 376. Untuk short term kemudian medium term ini akan bergerak kemana? Ya, posisi MNCN ini belum ada tanda-tanda ya untuk bahwa mereka akan memberak posisi uptrend. Jadi ini downtrendnya masih cukup panjang. Untuk level berapa ketika posisi MNCN ini akan break ke posisi uptrend, setidaknya uptrend jangka pendeknya dulu ya. Uptrend jangka pendeknya itu setidaknya dia harus break dulu ke daerah 412, 416. Itu resisten terdekatnya ya. Jadi selama dia tidak mampu break 416, maka ini akan sebenarnya posisi downtrend yang masih cukup panjang. Artinya masih ada peluang untuk kembali koreksi, bahkan menembus level supportnya itu ada di level 356 sebagai level lowest yang mereka ya. Jadi kalau nanti 356 yang break, maka dia akan ke level 310. Jadi harap waspadai dulu ya, ketika sudah punya di level 471 dan dia break ke bawah level 356, lebih baik kita hindari terlebih dahulu atau lakukan cut loss untuk mengurangi resiko. Namun jadi, kalau untuk kalau sudah punya 417 nih, Mas Akil? Ya, 417 bisa coba kita hold dulu ya. Selama dia nanti tidak break 416, kita coba bisa keluar dulu di 416-nya itu. Jadi 416 bisa kita keluar. Tapi kalau nanti dia cukup kuat, penguatannya menembus 416, lalu berikutnya ke 426, maka ini posisinya adalah uptrend jangka pendek. Kita jadi dapat guidance-nya dulu ya. 416 break, maka dia akan terjadi uptrend jangka pendek. Tapi kalau 416-nya tidak break, harusnya ini terjadi downtrend yang cukup panjang, bahkan bisa tembus ke bawah level 356, dan bisa kita lakukan cut loss sebenarnya untuk mengurangi resiko yang lebih dalam. Itu dia analisis pergerakan MNCN untuk Bapak Doni di Lampung. Dan kita langsung beralih ke Kalimantan. Ada Pak Diki, selamat sore, menanyakan Raja. Rukun Raharja TBK sudah punya posisi di 1585, closing hari ini 1460, minus 5,81%, Mas Akil. Oke, untuk Raja saat ini memang posisinya sedang bergerak uptrend ya, dan posisi support yang perlu dicermati untuk dari Raja sendiri adalah di level 1410. Support 1410 ini sebenarnya sudah dekat ya, hari ini 1460. Jadi ketika dia break ke bawah level 1460, ini dia akan gagal ya membentuk dari posisi flag pattern, atau biasa juga disebut dengan pennant pattern, itu akan gagal karena secara trennya itu sudah patah gitu ya. Artinya dia akan malah membentuk posisi downtrend atau tidak continuous pattern. Dan mereka akan coba kembali menuju ke level supportnya terdekat ada di level 1200 sampai 1100. Jadi yang paling perlu dicermati adalah 1410 tadi ya, 1410. Selama dia tidak break, harusnya ini bentuk pennant pattern yang harusnya kembali menguat ke atas level 1660 dari Raja. Jadi kalau sudah punya posisi tadi di 1585, cukup tinggi juga ini? Ya, kalau sudah punya 1585, cermati dulu ya 1410. Jadi kalau besok
14.10 break, lebih baik kita keluar dulu karena ini posisinya sudah gagal ya pattern-nya. Oke, itu dia pilihan yang bisa disampaikan begitu ya untuk Bapak Diki di Kalimantan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami ulas untuk hari ini. Mas Akil Triadi, terima kasih banyak atas waktu dan juga rekomendasi serta analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Akil. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, perbincangan tadi juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di IDX Second Session Closing Market pada hari ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.